Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintina Dewi Masita dengan NIM 231080141. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi operasional dan kualitas. Pengertian manajemen operasi adalah manajemen operasional atau produksi bersifat sistematis dan pengendalian kegiatan yang mengubah sumber daya menjadi jasa dan juga barang. Jadi yang menciptakan nilai dan juga manfaat bagi pelanggan. Dalam mengawasi produk, manajer operasional bertanggung jawab untuk mematangkan bahwa kegiatan operasi menciptakan apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Kemudian pengertian manajemen kualitas. Manajemen kualitas merupakan mencakup semua aktivitas sebagai apa yang diperlukan untuk memasukkan barang dan yang berkualitas tinggi ke pasar. Manajemen kualitas dimulai dengan kepemimpinan dan keinginan untuk terus meningkatkan proses dan juga produk. Itu harus mempertimbangkan semua aspek bisnis, termasuk pelanggan, pemasok, dan juga karyawan. Ada juga karakteristik manajemen operasional dan kualitas. Yang pertama yaitu karakteristik manajemen operasional, yaitu bertujuan memproduksi barang dan jasa, mempunyai kegiatan proses transformasi, terdapat suatu mekanisme pengontrolan sebuah operasi. Yang kedua ada karakter manajemen kualitas, yaitu berfokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, komitmen jangka panjang, dan juga pendekatan ilmiah dan tim kualitas. Tujuan manajemen kualitas ini ditempatkan pada visi dan standar kerja bagi suatu anggota atau organisasi ataupun juga badan usaha yang membangun motivasi dan budaya kerja dalam organisasi maupun badan usaha, yang membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan baik dari organisasi atau klien. Kemudian ada tahapan manajemen operasional dan kualitas. Yang pertama yaitu tahapan manajemen operasional, yaitu ada perencanaan manajemen, rencana bisnis dan perkiraan yang dikembangkan oleh manajer puncak untuk memberikan panduan dan rencana jangka panjang meliputi periode 2 hingga 5 tahun. Rencana operasi mengantisipasi jumlah pabrik atau fasilitas layanan, jumlah tenaga kerja dan juga peralatan, dan apa yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar. Kemudian tahap pada perencanaan manajemen. Yang pertama ada kapasitas, kemudian lokasi, tata letak, kualitas, dan juga metode perencanaan. Untuk jadwal manajemen itu aspek operasi ini disebut penjadwalan operasi, mengidentifikasi kapan aktivitas tertentu akan terjadi dan juga mempertimbangkan 4 jenis. 4 jenisnya yaitu yang pertama adalah pokok dari manajemen. Pokok dari manajemen itu adalah rencana permainan untuk menentukan volume kegiatan yang akan datang selama beberapa bulan ke depan. Yang kedua ada jadwal perinci, menunjukkan kegiatan sehari-hari yang akan terjadi dalam produksi. Yang ketiga ada jadwal staff untuk mengidentifikasi siapa dan berapa banyak karyawan yang akan bekerja dan kapan saja. Kemudian yang terakhir itu jadwal proyek, itu memberikan koordinasi untuk menyelesaikan proyek skala besar. Ada juga pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen ini beroperasi mencakup manajemen bahan dan kontrol kualitas. Yang kedua yaitu kegiatan mematangkan bahwa jadwal terpenuhi dan juga produk terkirim dengan baik dalam jumlah maupun kualitas. Kontrol kualitas mengambil tindakan untuk memastikan bahwa operasi menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi standar kualitas tertentu.
Ada juga tahapan manajemen kualitas. Untuk tahapan manajemen kualitas yang pertama yaitu ada perencanaan kualitas. Dalam proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang bekerja, yang kemudian menjamin kualitas. Menjamin kualitas ini adalah barisan apa yang sudah direncanakan, tidak menjamin bahwa tim proyek sudah berjalan. Kemudian yang ketiga itu ada pengendalian kualitas. Memantau hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi yang sudah diberikan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Saya, Ummahatus Salihah, akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang manajemen bisnis. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Perancis kuno yaitu manajemen, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Manajemen juga adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Selanjutnya adalah unsur penting dalam kegiatan manajemen. Yang pertama, yaitu manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua adalah uang. Uang merupakan unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, maka tujuan manajemen akan sulit tercapai. Yang keempat adalah mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan dengan adanya mesin atau teknologi. Pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah, tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Yang kelima adalah metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Yang keenam adalah pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu manajer puncak atau top manajemen. Manajer puncak merupakan level tertinggi dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif. Contohnya kayak seperti presiden, wakil presiden, bendahara, CEO, dan CFO. Tanggung jawab dari manajer puncak sendiri itu yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan efektivitas perusahaan, menetapkan kebijakan umum, merumuskan strategi, dan menyetujui keputusan penting, mewakili perusahaan dalam berurusan dengan perusahaan lain dan dengan badan pemerintah. Yang kedua yaitu manajer menengah atau middle management. Manajemen menengah merupakan penghubung antara manajer puncak dan manajer lini pertama. Contohnya kayak manajer pabrik, manajer operasional, manajer divisi, manajer penjualan regional. Tanggung jawab manajer menengah sendiri yaitu bertanggung jawab untuk menetapkan strategi yang ditetapkan manajer puncak dan mengarahkan kegiatan manajer lain serta membawahi karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu manajer lini pertama. Manajer lini pertama perlu memiliki kemampuan teknis dalam memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Contohnya kayak supervisor, manajer kantor, manajer proyek, pemimpin grup, dan manajer penjualan. Tanggung jawab manajer lini pertama yaitu bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan karyawan yang melapor kepadanya, terus memastikan karyawan memahami dan dilatih dengan baik mengenai kebijakan dan prosedur perusahaan. Selanjutnya adalah bidang manajemen. Pertama adalah manajemen sumber daya manusia.
manajemen operasi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen informasi, dan manajemen lainnya. Selanjutnya adalah peran manajerial. Yang pertama, perannya itu interpersonal atau peranan hubungan manusia. Peranan hubungan manusia mencakup 3 hal, yaitu peranan figur bapak, peranan pimpinan, dan peranan penghubung. Contohnya kayak kegiatannya yaitu menghadiri upacara pembukaan di pabrik baru, mendorong karyawan meningkatkan produktivitas, dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua adalah peranan informasional, yaitu peranan informasional mencakup 3 hal, yaitu memantau, penyebaran, dan juru bicara. Contohnya seperti memindai laporan industri untuk tetap mengikuti perkembangan, menguraikan inisiatif organisasi, terus membuat pidato untuk perencana pertumbuhan. Yang ketiga yaitu peranan pengambilan keputusan. Peranan pengambilan keputusan mencakup pengusaha, penanggulangan gangguan, pengalokasian sumber daya, dan perundingan. Contohnya kayak mengembangkan ide-ide baru untuk inovasi, menyelesaikan konflik antar dua bawahan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah keterampilan manajemen, yaitu terdiri dari keterampilan teknis, keterampilan hubungan manusia, keterampilan konseptual, terus keterampilan pengembalian keputusan, keterampilan manajemen waktu, keterampilan manajemen global, dan yang terakhir adalah keterampilan manajemen teknologi. Sekian itu adalah pembahasan materinya. Apabila ada kesalahan dari presentasi kami, mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.